Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 61976200. Membuat murka kuil dewa. Mendengar ini, Zeke tidak hanya tidak marah, tetapi malah tertawa. Hahaha. Dia berjalan ke tengah aula utama dan dengan santai mencari tempat untuk berdiri. Kemudian, dengan nada tenang, dia berkata, "Aku mendengar dengan jelas dari belakang bahwa kuil dewamu akan bekerja sama dengan garis keturunan naga iblis untuk menghadapi orang bernama Dev Chen itu. Dan kau terus berbicara tentang ras dewa ortodoks, memikul tanggung jawab berat, dan menjaga stabilitas surga ke-14. Dia menggelengkan kepalanya, nadanya penuh sarkasme yang tak disembunyikan, tes, kedengarannya sangat mulia, aku hampir mempercayainya sendiri. Wajah tetua agung menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tegas, bocah tengkik. Apa yang kau tahu? Kuil dewa kami bertindak dengan integritas dan keadilan yang tertinggi. Beraninya kau mengucapkan omong kosong dan mencemarkan martabat ras dewa. Diam sekarang, atau aku akan mencabik-cabikmu. Ketiga tetua alam dewa abadi agung di belakangnya juga melangkah maju bersamaan, kekuatan ilahi mereka melonjak, mata mereka tertuju tajam pada Zeke. Selama tetua agung memberi perintah, mereka akan segera bertindak untuk membunuhnya. Melihat ini, ekspresi Erli Naga berubah drastis. Dia segera melangkah di depan Zeke, energi iblisnya kembali melonjak saat dia menatap tetua agung, "Tetua agung. Berani-beraninya kau begitu kurang ajar. Tuan ini adalah tamu kehormatan istana naga iblis saya. Jika Anda berani tidak menghormatinya, Anda akan menjadikan seluruh garis keturunan naga iblis sebagai musuh." Tetua agung mencibir, wajahnya penuh penghinaan, "Tamu terhormat. Dia hanya seorang bocah, berani-beraninya dia disebut tamu terhormat istana naga iblis. Erli Naga, kupikir kau telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi kau semakin bingung. Memperlakukan junior seperti tamu kehormatan sungguh menggelikan." Erli Naga sangat marah dan hendak bertindak ketika Zeke dengan lembut mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Zeke menepuk bahu Erli Naga, nadanya tenang dan percaya diri, "Tidak perlu marah. Mereka hanya sekumpulan badut. Tidak ada gunanya mempermasalahkan mereka. Serahkan saja padaku." Erli Naga terkejut. Melihat ekspresi Zeke yang tenang dan terkendali, ia merasa nyaman tanpa alasan yang jelas. Ia segera mengangguk, dengan hormat menyingkir, dan tidak berkata apa-apa lagi. Zeke melangkah maju perlahan, pandangannya tertuju pada tetua agung. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ketidakpedulian yang dingin, "Anda baru saja mengatakan bahwa saya tidak berhak berbicara di sini. Dan bahwa saya hanyalah seorang junior yang tidak dikenal yang tidak tahu tentang kematian saya sendiri." Tetua agung mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan angkuh, "Kenapa? Apa aku salah bicara? Kau, seorang bocah yang bahkan belum melangkah ke alam dewa abadi agung, bahkan tidak berhak berbicara di depanku. Di hadapan keempat master alam dewa abadi agung di kuil dewaku, kau tidak berbeda dengan seekor semut. Jika kau berani mengucapkan omong kosong seperti itu lagi, kau pasti akan mati." Zeke tiba-tiba tersenyum. Senyum itu lembut dan tenang, tetapi di mata tetua agung, senyum itu membuat bulu kuduknya merinding, seolah-olah dia sedang diawasi oleh seekor binatang purba. "Tetua, apakah Anda tahu? Zeke berbicara perlahan dan hati-hati, yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang-orang sepertimu yang mengaku sebagai keturunan dewa yang ortodoks, yang merasa tinggi, perkasa, dan benar sendiri." Begitu dia selesai berbicara, aura Zeke tiba-tiba berubah. Tidak ada raungan yang mengguncang bumi, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tetapi tekanan mengerikan yang berasal dari kedalaman jiwa seseorang menyebar dengan tenang, seperti jurang kuno, seketika menyelimuti seluruh istana naga iblis. Ekspresi tetua agung dan ketiga tetua kuil dewa berubah drastis. Mereka merasakan tubuh mereka kaku dan jiwa mereka gemetar, seolah-olah semua kekuatan di dunia telah direnggut, meninggalkan mereka tanpa kekuatan bahkan untuk mengangkat tangan. Siapa kau?" Suara tetua agung bergetar, dan rasa takut muncul di matanya untuk pertama kalinya. Zeke tidak menjawab, tetapi perlahan mengangkat tangan kanannya. Gerakannya lambat dan tidak mencolok, seolah-olah dia hanya sedang membersihkan debu dari lengan bajunya. Namun saat dia mengangkat tangannya, kehampaan itu langsung membeku, dan energi iblis merah gelap serta kekuatan ilahi keemasan dengan patuh tunduk, tidak berani bergerak sedikit pun. "Dasar bocah sombong. Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu?" Seorang tetua dari alam dewa abadi agung dari kuil dewa dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia meraung dan mencurahkan seluruh kekuatan ilahinya ke dalam kepalan tangan ilahi emas, yang dia hantamkan dengan ganas ke arah Zeke.
Kepalan tangan ilahi itu menembus udara dengan kekuatan tak terbatas, cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Secerca rasa jijik terlintas di mata Zeke, dan dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Energi hitam yang hampir tak terlihat meledak dan bertabrakan dengan keras dengan kepalan tangan ilahi. Engah. Dengan suara lembut, tinju ilahi tetua itu hancur seketika, dan energi hitam terus melaju, menembus langsung ke dantiannya. Ah! Tetua itu menjerit melengking saat dantiannya hancur dan kultivasinya benar-benar lenyap. Dia terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak pilar aula dengan keras sebelum kehilangan kesadaran. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, dia melumpuhkan seorang tetua alam dewa abadi agung. Tetua agung yang tersisa dan dua tetua kuil dewa sangat ketakutan, kesombongan mereka lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Serang bersama. Bunuh dia. Tetua agung meraung dan, tanpa ragu-ragu, mengerahkan kultivasinya selama ribuan tahun untuk memadatkan pedang ilahi emas. Rune ilahi berkelebat di pedang itu, dan kekuatannya tak terbatas. Kemudian dia menebas ke arah Zeke. Dua tetua lainnya juga melepaskan senjata sihir kelahiran mereka secara bersamaan, menyerang Zeke dari kiri dan kanan. Tiga harta sihir alam dewa abadi agung menyerang secara bersamaan, kekuatan mereka mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Seluruh istana naga iblis mulai runtuh, kubah roboh, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Wajah Erli Naga memucat. Secara tidak sadar ia ingin mundur, tetapi ia tidak berani meninggalkan sisi Zeke. Ia hanya bisa memaksa dirinya untuk tetap berdiri diam. Meskipun ketiga pria itu menyerang dengan putus asa, Zeke tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan langkah ringan, sosoknya melesat seperti hantu, dengan mudah menghindari serangan ketiga orang itu. Terlalu lambat, terlalu lemah. Zeke menggelengkan kepalanya sedikit, nadanya penuh penghinaan, alam dewa abadi agung, di tanganmu, kultivasi seperti itu benar-benar sia-sia. Begitu selesai berbicara, Zeke dengan lembut mengepalkan tangan kanannya. Di kehampaan, kobaran api hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja. Kobaran api itu sehitam tinta dan tidak memiliki suhu, namun mampu membakar semua jiwa dan kekuatan spiritual. Itu adalah api pamungkas dari iblis api. Api hitam itu mengembun menjadi tiga cambuk api, yang, seperti ular, mencambuk ketiga tetua kuil dengan kecepatan kilat. Perisai perlindungan. Tetua itu ketakutan dan buru-buru memanggil perisai ilahi kelahirannya untuk melindungi dirinya. Dua tetua lainnya juga mati-matian mengaktifkan harta sihir mereka untuk pertahanan, tetapi di hadapan api yang dahsyat itu, semua perisai ilahi dan harta sihir bagaikan kertas, langsung terbakar menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Bum-bum. Puff. Puff. Dengan dua dentuman teredam, dua tetua alam dewa abadi agung yang tersisa dilalap api hitam, jeritan melengking mereka bergema di seluruh aula. Dalam sekejap mata, mereka terbakar menjadi abu, jiwa dan roh mereka musnah. Tetua agung berhasil bertahan sejenak dengan kultivasinya yang mendalam, tetapi api hitam telah melilit lengannya, membakar tulang dan jiwanya yang ilahi dengan ganas. Tidak. Mustahil. Monster macam apa kau ini? Wajah tetua agung itu berkerut karena amarah, matanya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Aku adalah tetua agung kuil dewa, seorang master alam dewa abadi agung. Kau tidak bisa membunuhku. Pemimpin kuil dewa tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Zeke berjalan perlahan ke arahnya, menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Aku tidak bisa membunuhmu. Zeke terkekeh pelan, nadanya dingin, di hadapanku, apalagi seorang tetua agung sepertimu, bahkan jika ketua kuil dewa sendiri datang, dia tidak akan berani bersikap lancang di hadapanku. Zeke perlahan mengangkat tangannya, dan secerca api hitam melesat keluar dari ujung jarinya, mendarat tepat di dahi tetua agung. Ah! Tetua agung mengeluarkan jeritan melengking terakhir saat tubuhnya seketika dilalap api hitam, berubah menjadi abu dan lenyap ke udara tanpa meninggalkan jejak. Dari saat Zeke melakukan gerakannya hingga saat gerakan itu berakhir, hanya sekitar selusin napas yang berlalu. Dari 4 ahli alam dewa abadi agung dari kuil dewa, 1 lumpuh, 3 tewas, dan seluruh pasukan musnah. Aula utama berada dalam keadaan berantakan total, dengan puing-puing berserakan di mana-mana. Kekuatan ilahi dan energi iblis saling terkait dan menghilang, hanya menyisakan keheningan yang tak berujung. Erli Naga berdiri di sana, benar-benar tercengang, menatap Zeke dengan mata terbelalak seolah-olah dia sedang melihat dewa kuno yang tak terkalahkan, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Bahkan seorang master alam dewa abadi agung pun tak berdaya di hadapan senior ini. Dia khawatir akan menyinggung kuil dewa, tetapi sekarang dia menyadari bahwa di hadapan sesepuh misterius ini, yang disebut kuil dewa dan yang disebut alam dewa abadi agung hanyalah semut yang bisa dihancurkan sesuka hati.
Pikiran bahwa ia telah bersikap agak tidak sopan kepada senior ini membuat Erli Naga berkeringat dingin, dan rasa takut yang tak terlukiskan membuncah di hatinya. Jika senior ini memang berniat membunuhnya ketika dia berbicara kasar, kemungkinan besar dia sudah mati sejak lama. Yuki berdiri di samping Zeke, matanya yang indah tidak menunjukkan emosi apapun, seolah-olah pembunuhan di hadapannya hanyalah kejadian biasa. Dia sudah terbiasa dengan sifat Zeke yang mendominasi, tetapi betapapun mendominasinya Zeke, dia tetap sangat sopan kepadanya, kakak perempuannya. Karena kekuatan Yuki sebanding dengan kekuatan Zeke. Zeke tidak jujur, jadi dia menamparnya 2 kali. Zeke perlahan menarik kembali api hitam dunia bawah, menepuk-nepuk debu yang sebenarnya tidak ada di tangannya, dan tetap tenang, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia menoleh ke arah Erli Naga, yang berdiri di sana dengan wajah tercengang, dan berkata dengan nada tenang, "Kenapa? Apa kau takut setelah membunuh beberapa orang dari kuil dewa?" Erli Naga tersadar, menelan ludah, dan membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar, "Senior. Senior, saya tidak takut, hanya saja. Saya tidak menyangka kekuatan Anda begitu luar biasa. Namun, kekuatan kuil dewa sangat besar, dan pemimpinnya adalah Dewa Abadi Agung tingkat 2 puncak, kekuatan yang merajalela di surga ke-14. Sekarang setelah 4 tetua Dewa Abadi Agung tewas di kuil naga iblisku, dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia pasti akan memimpin pasukan kuil dewa untuk membalas dendam, dan kemudian..." Zeke menyela perkataannya dengan acuh tak acuh, nadanya penuh penghinaan dan sikap mendominasi, "Ketika saatnya tiba, biarkan dia datang kepadaku, kapanpun dia mau." Dia menatap langit di kejauhan, matanya acuh tak acuh, hanya sebuah kuil, sekelompok semut yang merasa benar sendiri dari ras dewa yang mengandalkan warisan leluhur mereka, apakah itu sepadan dengan rasa takut dan kecemasanmu? Membunuh mereka bukanlah masalah besar. Itu hanya menghancurkan beberapa kutu kasur. Apa yang perlu dikhawatirkan? Erli Naga benar-benar terdiam. Menurut senior ini, bahkan makhluk perkasa di alam Dewa Abadi Agung pun tak lebih dari seekor semut atau serangga. Ini adalah kekuatan tempur tingkat atas dari tingkat surga ke-14. Namun, melihat ekspresi Zeke yang tenang, ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah dan hanya bisa mengangguk berulang kali, "Ya, ya, ya. Senior benar. Mereka hanyalah sekumpulan semut, tidak perlu ditakuti." Zeke berhenti menatapnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kota abadi awan. Kilatan dingin muncul di matanya yang dalam, "Kau tadi bilang Dev berada di kota abadi awan, tapi untuk sementara menyembunyikan keberadaannya." Erli Naga dengan cepat menenangkan diri dan dengan hormat menjawab, "Ya, senior. Laporan pengintai menyebutkan bahwa Dev memang belum meninggalkan kota abadi awan, tetapi dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan keberadaannya, sehingga mustahil untuk dideteksi. Namun, sudah pasti dia masih berada di kota itu." Zeke mengangguk perlahan, senyum penuh arti teruk di bibirnya, "Baiklah. Lanjutkan penyelidikan, dan segera laporkan kembali begitu Anda mendapatkan informasi yang akurat tentang dia. Kali ini, kau sendiri akan pergi ke kota abadi awan untuk menemui Dev, pria yang telah mengguncang seluruh surga ke-14. Meskipun Erli Naga sangat bingung dan tidak mengerti mengapa senior ini begitu gigih mencari Dev, dia tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Dia hanya menjawab dengan hormat, "Baik. Junior ini patuh. Saya akan mencari keberadaan Dev secepat mungkin." Zeke tak berkata apa-apa lagi, lalu menuntun Yuki menuju aula belakang. Setelah melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik menatap Erli Naga, dan dengan tenang memberi instruksi, "Ngomong-ngomong, suruh seseorang membersihkan kekacauan di aula ini, dan juga sampah-sampah dari kuil dewa di luar. Jangan membuat tempatku menginap berantakan. Itu sangat mengganggu pemandangan." "Baik. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan segera mengaturnya dan memastikan semuanya dibersihkan dengan saksama." Erli Naga membungkuk sebagai jawaban, dan baru berani berdiri tegak setelah sosok Zeke dan Yuki menghilang di pintu masuk aula belakang. Erli Naga memandang kekacauan dan abu di aula utama, lalu melirik ke arah Zeke pergi, dan menghela napas panjang. Siapakah sebenarnya senior yang misterius dan sulit ditebak ini? Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, membunuh orang seperti ayam, namun dia sangat tertarik pada Dev. Erli Naga menggelengkan kepalanya, tak berani berpikir lebih jauh. Ia segera memberi isyarat kepada bawahannya untuk membersihkan aula utama dan menangani pasukan elit kuil di luar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa dengan jatuhnya keempat tetua alam Dewa Abadi Agung dari kuil dewa, badai yang akan menyapu seluruh surga ke-14 akan segera tiba. Di tengah badai ini terdapat pemuda misterius berbaju hitam di hadapannya, dan Dev, yang berada jauh di kota abadi awan. Di aula belakang, di halaman yang tenang, Yuki mengikuti Zeke, memandang bunga-bunga spiritual yang bermekaran di halaman.
Setelah lama terdiam, akhirnya ia tak kuasa bertanya dengan lembut, "Adik, apakah Dev yang sangat kau cari itu benar-benar orang yang kita kenal?" Zeke berhenti dan menatap langit, senyum yang dalam dan misterius muncul di bibirnya. Dia tidak menjawab secara langsung, tetapi berbicara dengan lembut, nadanya mengandung sedikit harapan dan sedikit kedinginan. "Kakak senior, tidak perlu terburu-buru. Begitu kita tiba di kota abadi awan, kau akan segera mengetahui semuanya." Yuki menatap sosok Zeke, sebuah emosi kompleks terpancar di mata indahnya. Istana utama, Aula Lingqiao Kuil Dewa. 36 mutiara bintang kuno tergantung tinggi di kubah, berputar siang dan malam, menerangi seluruh aula dengan kemegahan keemasan. Lantainya dilapisi dengan sepotong giok surgawi, begitu berkilau sehingga memantulkan cahaya, dan setiap inci memancarkan keagungan tertinggi. Inilah inti dari kekuatan kuil dewa, tempat suci yang dipuja oleh para kultivator dari semua alam. Biasanya, istana selalu tertata rapi dan hikmat, tetapi hari ini, istana ini sepenuhnya diselimuti keheningan yang sangat mencekam dan mematikan. Vigo Shen duduk tegak di kursi utama istana Lingqiao. Ia mengenakan jubah hitam berhiaskan emas, yang bagian bawahnya disulam dengan motif awan ilahi dari surga dan pemujaan terhadap semua binatang. Ia mengenakan mahkota ungu keemasan, dan wajahnya agung dan hikmat, memancarkan aura seolah memandang rendah semua makhluk hidup. Namun saat ini, wajahnya yang biasanya tenang dan terkendali tampak muram seperti langit sebelum badai, diselimuti awan gelap, seolah-olah petir yang akan menghancurkan dunia akan menyambar kapan saja. Jari-jarinya sedikit mengepal, dan di telapak tangannya, ia memegang sebuah tablet kehidupan yang baru saja hancur berkeping-keping. Prasasti kehidupan terbuat dari kayu roh kuno dan merupakan simbol identitas serta kehidupan sesepuh kuil. Awalnya, 3 karakter kuno dan penuh kekuatan, yang memancarkan keagungan tak terbatas, diukir pada prasasti tersebut, Tetua Agung. Namun kini, tablet kehidupan yang membawa kekuatan hidup seorang ahli alam dewa abadi agung tingkat pertama telah hancur berkeping-keping, dengan retakan yang menyebar seperti jaring laba-laba. Cahaya spiritual hangat aslinya telah sepenuhnya lenyap, hanya menyisakan warna abu-abu yang suram. Ini berarti bahwa pemilik tablet kehidupan telah sepenuhnya dimusnahkan, tubuh dan jiwanya tercerai-berai, bahkan tidak meninggalkan jejak jiwanya sedikit pun. Aula itu sunyi senyap. Lebih dari 10 kultivator yang mengenakan jubah tetua berdiri dengan kepala tertunduk, berbaris di kedua sisi, bernapas sangat pelan, masing-masing setenang jangkrik di musim dingin, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka semua adalah tokoh-tokoh berpangkat tinggi dan berpengaruh di kuil dewa, biasanya bertanggung jawab atas wilayah masing-masing dan mendominasi dunia. Namun di bawah tekanan dahsyat kekuatan ilahi saat ini, mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Semua orang mengetahui status tetua agung di kuil dewa. Dia bukan hanya salah satu pilar kuil dewa, tetapi juga orang kepercayaan dan andalan yang paling diandalkan oleh kepala kuil dewa, Vigo Shen. Dia telah mengikuti Vigo Shen selama ribuan tahun, mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, dan setia hingga akhir. Dia telah menangani berbagai masalah pelik dan merupakan salah satu pilar sejati kuil dewa. Sekarang setelah tablet kehidupan tetua agung hancur, seolah-olah kekuatan ilahi telah terputus. Murka kepala istana cukup untuk membakar semuanya hingga menjadi abu. Di saat yang mematikan dan mencekik ini. Laporan. Teriakan melengking dan mendesak terdengar dari luar istana Lingqiao. Suaranya yang tajam dan gemetar, dipenuhi rasa takut yang hampir tak tersembunyikan, menghancurkan ketenangan aula. Sesaat kemudian, seorang kultivator yang mengenakan jubah murid dalam kuil dewa terhuyung-huyung memasuki aula, pakaiannya acak-acakan, rambutnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin dan kepanikan. Dia bergegas masuk ke aula, kakinya lemas, dan dia berlutut dengan berat di satu lutut, dahinya hampir menyentuh lantai yang dingin dan seperti giok. Melapor kepada kepala kuil. Gigi murid itu bergemeletuk, suaranya bergetar tak terkendali, setiap kata seolah tercekik keluar dari tenggorokannya, 50 prajurit elit yang dikirim ke istana naga iblis. Semuanya musnah. Tak satu pun yang kembali. Apa? Teriakan yang dipenuhi keterkejutan dan kemarahan tiba-tiba terdengar. Tetua berwajah merah, yang berada di ujung sisi kiri, tiba-tiba berdiri. Kekuatan spiritualnya melonjak, dan jubah dewanya yang lebar berkibar tanpa tertiup angin. Matanya membelalak tak percaya, dan rona merah di wajahnya langsung menghilang, hanya menyisakan keterkejutan dan kepanikan. 50 elit. Mereka adalah prajurit terkuat yang dipilih langsung oleh kuil dewa, masing-masing dengan tingkat kultivasi setidaknya peringkat ke-8 dari alam dewa abadi sejati. Tetua berwajah merah itu melangkah maju, suaranya gemetar, di mana para tetua agung? Di mana tetua agung? Bukankah dia sendiri yang memimpin tim ke istana naga iblis untuk memberi tekanan pada mereka? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini?
Murid yang berlutut itu gemetar hebat, tubuhnya hampir roboh ke tanah, dahinya menempel erat ke lantai, dan dia menjawab dengan suara gemetar, melaporkan kepada tetua wajah merah. Bukan hanya tetua agung, tetapi juga 3 tetua alam dewa abadi agung yang menyertainya. Tablet kehidupan mereka. Semuanya hancur di aula tablet kehidupan barusan. Tak ada secercah cahaya pun yang tersisa. Mereka telah binasa sepenuhnya. Apa? Rasanya seperti guntur bergemuruh di aula. Istana Ling Qiao yang tadinya sunyi senyap seketika berubah menjadi kekacauan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Seorang tetua jangkung dan kurus berseru kaget, wajahnya pucat pasi. Tetua Agung berada di puncak peringkat pertama alam dewa abadi agung, dengan fondasi yang mendalam dan kekuatan supranatural yang hebat. Master Istana Naga Iblis itu, Erli Naga, hanya berada di peringkat pertama alam abadi sejati. Alam mereka hampir sama, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Tetua Agung? Mungkinkah? Mungkinkah masih ada monster-monster kuno tersembunyi dalam garis keturunan naga iblis yang belum muncul? Tetua lainnya, dengan wajah yang menua, mengerutkan kening, suaranya terdengar terkejut dan ragu, atau apakah iblis yang melakukan serangan itu? Ada desas-desus bahwa garis keturunan naga iblis telah lama bersekongkol dengan iblis. Mungkinkah kali ini, iblis yang kuat melancarkan serangan mendadak? Ini keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Garis keturunan naga iblis hanyalah sekte sesat yang hidup di sudut terpencil. Beraninya mereka terang-terangan membunuh seorang tetua kuil dewa dan membantai para elit kuil dewa. Jika dendam ini tidak dibalaskan, bagaimana kuilku dapat mempertahankan martabatnya? Di masa depan, siapa di seluruh langit dan alam semesta yang masih akan menganggap serius kuil dewa? Gumaman marah terdengar silih berganti, dan wajah semua tetua dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan niat membunuh. Tetua Agung memiliki prestise yang sangat besar di dalam kuil dewa. Meskipun tegas, beliau adil dan tidak memihak, sehingga mendapatkan rasa hormat yang mendalam dari semua tetua dan murid. Kini, setelah ia tewas secara tragis di Istana Naga Iblis, bersama dengan 3 tetua alam dewa abadi agung dan 50 elit, ini bukan hanya kerugian besar bagi kuil dewa, tetapi juga aib besar. Seorang tetua dengan wajah muram dan mata tajam seperti elang tiba-tiba berdiri, melangkah masuk ke aula, lalu membungkuk dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Vigo Shen. Kemudian suaranya tegas dan berwibawa, dipenuhi dengan niat membunuh yang teguh, Tuan Kuil. Garis keturunan naga iblis adalah serigala berbulu domba, menyerang kuil dewa dan membunuh para tetua. Ini adalah permusuhan yang tak dapat didamaikan. Bawahan ini meminta untuk segera memimpin pasukan kuil dewa untuk menghancurkan istana naga iblis hingga rata dengan tanah, tanpa meninggalkan seorang pun yang hidup, untuk membalaskan dendam Tetua Agung. Bawahan ini juga meminta izin. Aku bersedia menemani Tetua Yinzi dalam ekspedisi ini, dan kami tidak akan berhenti sampai naga iblis itu dihancurkan. Dan aku. Sejak kapan kuil dewa pernah mengalami penghinaan seperti ini? Mohon berikan perintah, Ketua Kuil, kami bersedia menjadi garda terdepan dan menghancurkan Erli Naga berkeping-keping. Untuk sesaat, kerumunan di dalam aula dipenuhi dengan kemarahan. Lebih dari 10 tetua melangkah maju, membungkuk, dan menawarkan diri untuk bertarung. Mata mereka merah padam, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersembunyikan. Kemarahan membara di dada setiap orang. Mereka berharap bisa segera keluar dari Istana Ling Qiao dan meratakan Istana Naga Iblis hingga rata dengan tanah. Vigo Shen tetap duduk di kursi utama, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menundukkan matanya, pandangannya tertuju pada tumpukan pecahan tablet kehidupan yang hancur di telapak tangannya. Kemarahan di matanya bagaikan gunung berapi yang telah lama tertidur, siap meletus, hampir sepenuhnya menghancurkan akal sehatnya. Tetua Agung telah mengikutinya selama ribuan tahun. Dia telah berada di sisinya sejak dia masih seorang kultivator biasa, membantunya naik ke posisi kepala kuil, menyingkirkan rintangan baginya, menstabilkan kuil dewa, dan menangani berbagai urusan sekte. Dia adalah tangan kanan yang paling dipercaya. Ikatan ini telah lama melampaui batas atasan dan bawahan. Seperti ikatan antara saudara kandung yang dekat. Namun kini, Tetua Agung telah tewas. Dia tewas di tangan Raja Naga Iblis yang tak dikenal, tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. Tablet kehidupannya hancur berkeping-keping, dan jiwanya kembali ke langit dan bumi. Krak! Terdengar suara retakan lembut. Vigo Shen tiba-tiba mengangkat tangannya dan, tanpa gerakan yang tidak perlu, membanting telapak tangannya dengan keras ke sandaran tangan kursi. Sandaran tangan itu, yang ditempa dari besi hitam berusia 10.000 tahun yang dicampur dengan logam suci, sangat keras. Bahkan serangan penuh kekuatan dari kultivator dewa abadi sejati biasa pun akan kesulitan meninggalkan bekas di atasnya.
Namun, di bawah serangan dahsyatnya, sandaran tangan itu langsung berubah menjadi debu yang jatuh ke lantai. Ledakan. Aura yang sangat dahsyat, yang berpusat pada kekuatan supranatural, menyapu seluruh istana Ling Qiao. Udara bergejolak seperti tsunami, mutiara bintang di kubah bergetar hebat, dan semua meja serta kursi di aula roboh. Ekspresi belasan tetua itu berubah drastis. Mereka semua mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk melawan, tetapi mereka tetap terpaksa mundur berulang kali, langkah mereka goyah. Pada akhirnya, mereka semua menundukkan kepala dan tetap diam seolah-olah gemetar ketakutan. Seluruh aula hanya dipenuhi oleh amarah Vigo Shen yang terpendam. Jurang naga. Vigo Shen tiba-tiba mendongak, suaranya seperti guntur dari langit, menggema di seluruh aula, membuat gendang telinga semua orang berdengung dan pikiran mereka bergetar. Aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi debu. Aku akan menghapus garis keturunan naga iblismu dari dunia ini. Matanya dipenuhi niat membunuh, cahaya keemasan memancar, dan energi spiritual bergejolak di sekelilingnya, seolah-olah dia akan menerobos udara dan membunuh jalannya menuju istana naga iblis kapan saja. Vigo Shen tiba-tiba berdiri, auranya melonjak ke puncaknya. Dia hendak memberi perintah untuk mengerahkan seluruh pasukan kuil dewa untuk menghancurkan istana naga iblis. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Ia diliputi amarah, tetapi alasan yang terpendam jauh di dalam dirinya menahannya pada saat yang paling krusial. Vigo Shen perlahan menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu menarik napas lagi. Dia dengan paksa menekan amarah yang meluap-luap di dalam dirinya yang mengancam akan meledak dari dadanya, dan aura kekerasan di sekitarnya perlahan mereda. Dia berdiri di sana, diam untuk waktu yang lama, pikirannya dipenuhi berbagai macam pemikiran, berpikir dan menyimpulkan dengan cepat. Erli Naga. Namun, itu hanyalah tingkatan pertama dari alam Dewa Abadi Agung. Tetua Agung berada di puncak peringkat pertama alam Dewa Abadi Agung, yang kekuatannya jauh lebih unggul daripada Erli Naga. Selain itu, ada 3 tetua alam Dewa Abadi Agung lainnya dan 50 murid elit. Dengan formasi seperti itu, mereka lebih dari mampu menyerang sekte tingkat menengah. Sekalipun seluruh garis keturunan naga iblis jurang naga keluar dengan kekuatan penuh dan bertempur mati-matian, mustahil bagi mereka untuk membunuh tetua agung dan rombongannya dalam waktu sesingkat itu, tanpa ada satu orang pun yang berhasil melarikan diri kembali untuk melaporkan berita tersebut. Ini sama sekali tidak logis. Kecuali, Vigo Shen tiba-tiba membuka matanya. Kemarahan di matanya telah mereda secara signifikan, digantikan oleh ekspresi serius dan dingin. Kecuali jika, di dalam istana naga iblis, seorang tokoh kuat tersembunyi turun tangan untuk memberikan bantuan. Selain itu, kekuatan master tersebut jelas jauh melampaui peringkat pertama alam Dewa Abadi Agung, dan bahkan mungkin mencapai level yang sama dengannya, atau bahkan level yang lebih tinggi. Dia langsung menyadari bahwa garis keturunan naga iblis tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Di belakang mereka berdiri klan iblis yang terkenal kejam, pion yang ditanam oleh klan iblis di wilayah ini. Mungkinkah bahwa iblis yang sangat kuat secara pribadi telah bertindak? Setelah menyadari hal ini, kemarahan di hati Vigo Shen seketika digantikan oleh rasa cemas yang dingin. Para iblis itu kejam, licik, dan perkasa. Jika mereka sampai terlibat dalam masalah ini, pengerahan pasukan kuil dewa yang tergesa-gesa saat ini sama saja dengan berjalan ke dalam perangkap. Vigo Shen perlahan berjalan kembali ke kursi utama, lalu duduk lagi, ekspresinya berubah secara tak terduga. Di bawah, para tetua, melihat kepala istana tetap diam untuk waktu yang lama, kemarahan mereka berubah menjadi keheningan, mau tak mau merasakan keraguan. Kemarahan dan seruan perang yang muncul sebelumnya berangsur-angsur mereda. Tetua berwajah merah itu menahan rasa ingin tahunya, melangkah maju, dengan hormat menyatukan kedua tangannya di depan Vigo Shen, dan bertanya dengan suara berat, "Tuan Kuil, mengapa Anda ragu? Klan naga iblis membunuh sesepuh dan menghina kuil dewa. Ini adalah kebencian yang tak dapat didamaikan. Jika kita tidak segera membalas dendam, bagaimana kita bisa menghadapi saudara-saudara kita yang gugur? Bagaimana kita bisa menghadapi semua murid kuil dewa?" Vigo Shen mengangkat matanya, meliriknya, dan berkata dengan suara rendah dan dingin, "Kau pikir aku tidak menginginkan balas dendam? Tetua Agung telah mengikutiku selama ribuan tahun, dan kami seperti saudara. Kematian tragisnya telah membuatku marah lebih dari siapapun. Aku ingin mencabik-cabik Erli Naga." Ia perlahan berdiri, tangan di belakang punggung, tatapannya menyapu setiap tetua yang hadir seperti pedang, nadanya berat dan jelas, "Tapi sudahkah kalian memikirkannya dengan matang? Bagaimana mungkin Erli Naga, seorang Dewa Abadi Agung tingkat pertama, bisa membunuh Tetua Agung beserta 3 tetua alam Dewa Abadi Agung lainnya, dan 50 prajurit elit? Dia tidak memiliki kemampuan ini.
Bahkan garis keturunan naga iblis pun tidak memiliki kekuatan ini. Oleh karena itu, pasti ada sosok berpengaruh yang diam-diam membantunya. Dan kekuatan sosok berpengaruh itu mungkin tidak kurang dari kekuatanku. Kata-kata ini telah terucap. Ekspresi semua tetua di aula berubah serentak. Kemarahan yang baru saja muncul langsung padam oleh guyuran air dingin, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Tidak kalah hebat dari kepala kuil. Apakah itu berarti pihak lain setidaknya berada di puncak peringkat kedua alam Dewa Abadi Agung, atau bahkan peringkat ketiga? Saat ini, di kuil tersebut, selain mereka yang memiliki kekuatan gaib, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan seperti itu. Melihat perubahan ekspresi di wajah semua orang, Vigo Shen melanjutkan analisisnya dengan suara berat, selama periode ini, 3 gunung suci kuil kita hancur, dan beberapa tetua alam Dewa Abadi Agung tewas satu demi satu. Kekuatan kita jauh dari sebelumnya, dan vitalitasnya telah rusak parah. Jika kita gegabah memulai perang dengan garis keturunan naga iblis sekarang, bahkan jika kita menang pada akhirnya, itu akan menjadi kemenangan semu, dan kita akan membayar harga yang sangat mahal. Pada saat itu, akankah dua kekuatan besar, Aula Dewa dan Istana Dewa, yang selalu mendambakan kuil dewaku, melepaskan kesempatan ini untuk menendangku saat aku jatuh dan menghancurkan kuil dewa dalam satu serangan? Mereka tidak boleh melakukannya. Dia berhenti sejenak, dan lapisan kekhawatiran yang lebih dalam muncul di matanya. Selain itu, Dev masih berada di kota abadi awan, bersekongkol dengan klan naga abadi dan memiliki hubungan dekat dengan mereka. Dev kejam dan memiliki kekuatan yang tak terduga, berulang kali merusak hal-hal penting bagi kuil kita. Jika kuil dewa melancarkan serangan besar-besaran ke Istana Naga Iblis, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan mendadak dari belakang, memutus jalur mundur pasukan kita dan langsung menuju istana utama kuilku, maka kuilku akan diserang dari kedua sisi. Bagaimana mungkin kita bisa membela diri saat itu? Terjebak dalam gerakan menjepit, dikepung oleh masalah internal dan eksternal, kuil dewa akan terjerumus ke dalam kehancuran total. Kata-katanya jelas dan logis, dan setiap kata menusuk hati. Para tetua, yang tadinya sangat marah, saling memandang, semangat dan kemarahan mereka secara bertahap digantikan oleh keseriusan dan rasionalitas. Mereka terdiam, merenungkan kata-kata kepala kuil. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa khawatir dan takut. Ya, mereka hanya memikirkan balas dendam, tetapi mereka mengabaikan situasi paling berbahaya yang ada. Setelah ragu-ragu cukup lama, seorang tetua dengan hati-hati bertanya, "Tuan Kuil, maksud Anda, kita harus mengampuni garis keturunan naga iblis untuk saat ini. Menelan penghinaan ini. Biarkan mereka pergi. Menoleransinya." Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba terpancar di mata Vigo Shen, begitu kuat hingga membuat semua tetua yang hadir merinding. Bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi? Darah tetua agung tidak boleh tertumpah dengan sia-sia. Nyawa 50 prajurit elit tidak boleh disia-siakan. Penghinaan yang dialami kuil dewa tidak bisa diterima begitu saja. Bersambung.